Ketemu lagi ya dengan saya Daniel dari Lapo Marluga Bintaro. Jadi sore ini saya mau bikin konten review antara tuak yang sudah basi dan tuak yang masih bagus. Jadi seperti teman-teman tahu, kita jualan tuak di Lapo Marluga Bintaro. Tuak ini buat kita orang Batak, ini adalah minuman tradisional ya. Jadi sepulang kerja kita minum tuak sedikit supaya nanti malam tidurnya makin enak dan makin nyenyak. Selain itu di Lapo Marluga Bintaro, kita juga bisa sambil bernyanyi lagu-lagu Batak nostalgia. Seperti makanan dan minuman pada umumnya, tuak ini juga ada masa kadaluarsanya. Jadi, kalau yang saya tahu, tuak itu maksimal 3 hari masa kadaluarsanya. Lewat dari 3 hari kita harus buang. Tapi buat konten sore ini, saya mau cobain apa sih rasa tuak basi yang di teko besar warna merah dan apa bedanya dengan tuak yang masih bagus di teko kecil warna putih. Penasaran kan? Langsung kita cobain ya. Saya coba ulang lagi cium bau tuak basi dengan tuak yang masih baru ya. Ini tuak basi. Tajam ya, aromanya tajam banget ya. Hidung itu sampai kram ya. Sampai kesemutan, bukan kram ya. Hidung sampai kesemutan. Kalau ini biasa aja. Bau tuak itu kayak apa sih? Kalau buat teman-teman yang belum pernah minum, tuak ini kalau masih bagus, baunya seperti bau tape. Kalau tadi saya sudah cium aroma atau bau tuak basi dan yang masih bagus seperti apa, sekarang waktunya saya mau cicipin ya. Apa rasanya tuak basi dan apa bedanya dengan tuak yang masih bagus. Tapi untuk penetralisir ya, kalau misalnya kenapa-napa atau kayak enek ya, ini saya ada air ya, air putih. Saya tuang dulu lah segelas. Jadi semisal saya agak enak, saya bisa minum. Oke. Kita coba ya. Jadi tuak basi saya coba minum ya. Ini basinya sudah berapa hari? Jadi kalau hitungan saya di Lapo Marluga Bintaro, ini basinya sudah 2 hari ya teman-teman. Jadi istilahnya sudah kadaluarsa 2 hari. Oke. Nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu ya. Cium lagi aromanya. Dikit aja, ini udah bikin hidung itu kram ya. Aromanya itu nusuk di sini. Oke ya. Saya bakal coba minum tuak basi rasanya seperti apa, nanti saya bakal ceritain ya. Jadi, teman-teman, kalau untuk rasa tuak basi, sebenarnya ya rasanya itu sih nggak terlalu buruk ya, nggak terlalu pahit enggak ya, bikin enak juga enggak. Tapi rasa tuak basi itu asem ya, serius ini rasanya asem. Asemnya ini seperti rasa yogurt ya. Jadi kalau teman-teman pernah minum yogurt atau makan mangga asem ya rasanya begitu ya, asem ya. Asemnya tapi bukan kayak asam buah, kayak asam-asam kecut gitu lah. Coba ya sekali lagi. Dua kali tegukan sedikit aja ya tuak basi, barulah saya bisa simpulkan kalau tuak basi ini selain asam rasanya nggak enak, benar nggak enak. Jadi mungkin benar kata orang kalau minum tuak basi itu bikin sakit perut karena rasanya asamnya seperti ini. Jadi intinya apa? Tuak basi itu rasanya asam, baunya menyengat dan tidak enak rasanya ya. Setelah nyobain tuak basi, sekarang saya bakal coba tuak yang masih bagus. Jadi tuak ini masih bisa saya jual sampai besok. Jadi setelah lewat 3 hari, tuak secara alami akan jadi asam. Nah, kayak apa sih rasa tuak yang masih bagus? Untuk aroma, seperti saya bilang di awal, aromanya atau baunya biasa aja, tidak menyengat seperti tuak basi ya. Dan kalau untuk rasa, nah, jadi gini, kalau tuak yang masih bagus, rasanya itu sedikit pahit ya teman-teman ya, tapi tidak asam ya. Jadi bedanya benar-benar dia di pahitnya ya. Pokoknya kalau tuak masih bagus, pahit. Kalau tuak sudah jelek, asam. Nah, jadi segampang itu ya teman-teman membedakannya ya. Nah, selain pahit ya, kalau tuak bagus, itu juga rasanya enak. Enaknya seperti apa? Nah, cobain sendiri deh. Beli tuak aren ya di Lapo Marluga Bintaro. Nanti lokasinya
saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video hari ini. Review antara tuak basi dan tuak yang masih enak. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya dari Lapo Maruga Bintaro. Horas dan selamat sore.